karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah.
indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselam, kasih-Mu Tuhan, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, taranya mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami sembah Engkau. Philip Yancey, seorang penulis Kristen yang sangat terkenal di Amerika Serikat, menulis buku berjudul Disappointment with God atau Kekecewaan terhadap Tuhan. Bukunya ini menjadi bestseller karena telah terjual lebih dari 300 ribu eksemplar. Mengapa ia merupakan buku yang sangat laris? Sebab dalam bukunya ini Philip Yancey membahas topik yang banyak dirasakan orang, namun jarang di antara mereka yang bersedia untuk membicarakannya.
Kalau merasa kecewa kepada manusia, seperti kecewa kepada rekan sekerja atau atasan kantor, itu adalah hal yang biasa. Namun merasa kecewa kepada Tuhan, umumnya orang yang bersangkutan akan memendam perasaan itu dalam hati dan tidak bersedia mengungkapkannya secara lisan. Oleh sebab itu dalam bukunya ini, Disappointment with God atau Kekecewaan terhadap Tuhan, Philip Yancey memberi subjudul 3 pertanyaan yang tak seorang pun menyatakannya dengan lantang. Artinya, walaupun ketiga pertanyaan tersebut ada di dalam hati, namun yang bersangkutan tidak berani mengutarakannya secara terang-terangan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah Philip Yancey. Yang pertama, apakah Tuhan itu adil? Pertanyaan ini diutarakan orang ketika ia merasa bahwa Tuhan telah berbuat tidak adil terhadap dirinya. Seperti misalnya, ia telah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, namun kesukaranlah yang ia alami. Sedangkan orang yang banyak melanggar perintah Tuhan justru hidupnya nampak nyaman-nyaman saja. Yang kedua, apakah Tuhan berdiam diri? Pertanyaan ini muncul di hati orang ketika ia memohon tuntunan Tuhan dan mendapati bahwa Tuhan tidak menjawab permohonannya. Oleh karena Tuhan berdiam diri, maka ia hanya dapat menduga-duga tentang tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Ketika ia melangkah berdasarkan dugaan tersebut, ternyata persoalanlah yang dialami dalam hidupnya. Sebab sebagai contoh, orang yang menduga-duga tentang tuntunan Tuhan mengenai pasangan hidupnya. Sesudah menikah dengan orang yang ia duga merupakan pribadi yang Tuhan sediakan bagi dirinya, ternyata sekarang rumah tangganya mengalami persoalan. Atau orang yang akan mulai usaha yang baru dengan menduga-duga bahwa usaha itu adalah kehendak Tuhan bagi dirinya. Sesudah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, ia menjalankan usaha tersebut. Namun tidak berapa lama kemudian, ia mengalami kerugian yang besar. Sebagai akibatnya, ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau berdiam diri? Aku meminta tuntunanmu, engkau berdiam diri saja. Sekarang sudah aku mengalangkah dengan berserah kepadamu. Justru kesukaranlah yang kutemui dalam hidup ini. Saudara pernah mendengar orang berkata seperti itu? Atau saudaralah yang sedang berkata demikian kepada Tuhan? Yang ketiga, apakah Tuhan bersembunyi? Orang mengajukan pertanyaan ini ketika ia berharap bahwa Tuhan menunjukkan dirinya dengan mengulurkan pertolongannya. Namun harapannya tidak dipenuhi. Karena Tuhan tidak menolong yang bersangkutan. Sebagai akibat orang tersebut merasa ragu apakah Tuhan memang benar-benar ada atau sekedar suatu hayalan manusia belaka. Memang ketiga pertanyaan tersebut sering terpendam dalam hati banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ungkapan dari rasa kekecewaan dalam hatinya. Rasa kekecewaan kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia utarakan secara verbal, namun ia utarakan dengan bersikap marah-marah dan mengutuk kepada Tuhan. Ia berkata, kita tidak usah lagi berbicara tentang Tuhan. Saya akan menjalani hidup ini menurut apa yang saya mau dan berupaya untuk melewati dengan kemampuan saya saja. Sekali lagi, apakah di antara saudara yang sedang bersikap seperti itu? Saudara merasa bahwa tidak ada gunanya untuk berharap kepada Tuhan. Ya, masih mungkinkah bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan apabila kita merasa kecewa kepadanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mengajak saudara untuk melihat kehidupan bangsa Israel. Khususnya melihat perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Tempat mereka menerima 10 perintah Allah. Kehidupan umat Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam kitab Keluaran pasal 14 sampai pasal 17. Di situ ditulis tentang 5 kesukaran yang mereka alami. 5 kesukaran yang mereka hadapi dalam perjalanan selama hampir 2 bulan dari Mesir sampai Gunung Sinai.
dan 5 tindakan Allah untuk memulihkan pengharapan dalam diri umatnya. Sehingga mereka dapat berkata, hope again, pengharapan yang dipulihkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah yang pertama, memulihkan pengharapan di masa kesesakan. Hal ini dialami oleh umatnya ketika mereka terjepit di antara tentara Firaun dan Laut Tiberau. Sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Tindakan Allah ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari tindakan Allah yang kedua, yaitu memulihkan pengharapan di masa mengecewakan. Tindakan Allah ini dicatat dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ketiga tindakan Allah yang lain akan kita pelajari dalam minggu-minggu yang akan datang sepanjang bulan ini. Untuk melihat tindakan Allah yang kedua, yaitu dalam memulihkan pengharapan di masa yang mengecewakan tersebut, saya mengajak saudara untuk mempelajari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Mari kita lihat ayat tersebut dengan membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 22, peristiwa ini terjadi 3 hari sesudah mereka menyeberangi Laut Tiberau. 3 hari sesudah mereka melihat mujizat yang sangat dahsyat, yaitu bagaimana Allah membelah Laut Tiberau, menuntun umatnya berjalan di tanah yang kering, dan kemudian menenggelamkan tentara Firaun yang mengejar mereka dari dalam laut tersebut. 3 hari sesudah mereka menyanyi dan memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari kejaran tentara Firaun untuk membawa mereka kembali Mesir. Puji-pujian dan tari-tarian yang dicatat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sekarang 3 hari kemudian, puji-pujian tersebut berubah menjadi sungut-sungutan. Sekarang 3 hari kemudian, tari-tarian karena luapan rasa gembira oleh karena pertolongan Tuhan yang telah mereka alami berubah menjadi rasa kecewa. 3 hari kemudian, dari hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan berubah menjadi hati yang penuh dengan kepahitan kepadanya. Kepahitan yang sesuai dengan pahitnya air di tempat itu. Menurut ayat 23 yang sudah kita baca tadi, yaitu di Mara. Kata Mara yang artinya adalah pahit. Coba kita lihat kembali ke pertanyaan yang dicatat oleh Philip Yancey dalam bukunya Disappointed with God. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan bersembunyi? Walaupun Tuhan telah menjawab ketiga pertanyaan tadi secara positif, toh 3 hari kemudian umatnya merasa kecewa. Dengan kata lain, walaupun umatnya telah mengalami berbagai mujizat ketika Tuhan menumpahkan 10 tulah di atas bangsa Mesir. Dan mereka melihat sendiri mujizat yang sangat besar, yaitu ketika Tuhan membelah Laut Tiberau. Sekarang mereka melupakan semua itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pelajaran yang penting dapat kita tarik dari peristiwa ini, yaitu bahwa kekecewaan terhadap Tuhan bukan karena ia tidak pernah menolong, bukan karena ia tidak menyertai dan tidak menuntun umatnya, namun disebabkan oleh karena 2 hal,
Yaitu yang pertama, karena kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita melihat kesukaran dari perspektif dan sudut pandang kita sebagai manusia. Artinya kita mengabaikan tujuan Allah di dalam mengizinkan kesukaran terjadi dalam hidup kita. Itulah yang terjadi dalam hidup bangsa Israel di Marah. Pertama, mereka melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah mereka alami. Baik di waktu mereka belum keluar dari Mesir sampai ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Kedua, mereka memandang kesukaran yang mereka alami di Marah, yaitu pahitnya air yang ada di sana dari sudut pandang mereka sendiri. Alhasil, mereka merasa kecewa. Rasa kekecewaan yang merupakan ungkapan di dalam ayat 24 dengan bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang kami minum? 3 tujuan yang perlu kita ingat sehingga kita ketika mengalami kesukaran kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita dapat tetap berharap kepadanya atau hope again. Ketiga tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk menguji iman umatnya. Dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat bahwa tidak ada iman yang tidak diuji oleh Tuhan. Ujian yang ia lakukan antara lain dengan membawa umatnya kepada kesukaran. Hal tersebut dicatat dalam ayat 25 dan 26. Mari kita membacanya. Ayat 25 dan ayat 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya baca ulangi ayat yang ke-25. Ayat 25 berkata, di sanalah diberikannya Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Di dalam bahasa Ibrani, kata mencobai ialah nasa. Nasa yang artinya menguji atau to test dalam bahasa Inggris. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Ujian bagi sebagian orang bukanlah kata yang terdengar merdu di telinga. Umumnya bagi para murid, kata itu terdengar sangat menjengkelkan. Adakah di antara saudara ketika saudara masih duduk di bangku sekolah, sewaktu mendengar guru saudara berkata, besok akan ada tes, dan saudara dengan penuh antusias langsung menjawab, itulah yang saya tunggu-tunggu Pak Guru. Kalau itu yang menjadi jawaban saudara, saya rasa saudara termasuk orang yang makhluk yang langka. Bagi para pelajar, umumnya kata tes membuat mereka berpandangan bahwa guru mereka bermaksud untuk mempersulit hidup mereka dan berniat untuk membuat mereka mengalami kegagalan. Benarkah seorang guru memberikan ujian kepada para muridnya untuk mempersulit hidup mereka dan agar mereka mengalami kegagalan? Jelas tidak demikian. Tentu saudara mengetahui sebagai seorang guru dan dosen ketika menguji para siswa atau adalah dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Bukan untuk mempersulit ataupun untuk membuat mereka gagal. Demikian juga dengan Allah. Kalau ia menguji umatnya, hal itu adalah untuk mengungkapkan sejauh mana mereka telah sungguh-sungguh mempercayai
atau beriman kepadanya. Perlu dicatat bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Tahu, sehingga tanpa harus terlebih dahulu menguji kita, Ia sudah mengetahui sejauh mana iman kita. Namun masalahnya, kita bukanlah pribadi yang mengetahui seperti Allah, sehingga bisa terjadi kita salah menduga tentang iman kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa kita berpikir bahwa iman kita kepadanya sudah kokoh. Padahal bisa saja ternyata iman kita masih sangat lemah. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita melewati ujian dalam bentuk kesukaran. Tujuannya adalah agar kita, bukan dia, mengetahui sejauh apa kokohnya iman kita kepadanya. Itulah sebabnya dalam ayat 26 Allah berfirman. Dalam ayat 26, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kata jika di awal kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan menguji umatnya agar mereka dapat melihat sejauh mana mereka telah menaati firman-Nya. Ketaatan yang menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Singkat kata, kalau Allah menguji kita, hal tersebut adalah demi kebaikan kita. Sama seperti seorang dokter yang menyuruh pasiennya melewati pemeriksaan di laboratorium. Hal itu adalah agar si pasien mengetahui kondisi dari kesehatan yang bersangkutan. Agar supaya si pasien tidak merasa dirinya sehat. Padahal sesungguhnya kadar gula dan lemak dalam darahnya sangat tinggi. Dan dengan demikian si pasien akan menyadari harus menjaga kesehatannya dengan baik. Sekali lagi, kalau Allah mengizinkan kita melewati kesukaran, tujuannya adalah untuk menguji iman kita kepadanya. Dan hal tersebut adalah demi kebaikan kita. Yang kedua, untuk menunjukkan kuasanya. Tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya mengalami kesukaran adalah untuk menunjukkan kuasanya. Apabila keadaan berlangsung dengan lancar, seringkali kita lupa tentang besarnya kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Kesukaran yang kita hadapi akan membuka mata kita terhadap besarnya kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Kuasanya yang tak terbatas sehingga ketika umatnya menghadapi kesukaran di Mara, maka di dalam ayat 25 dicatat seperti demikian. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Alkitab tidak menyebutkan apakah jenis dari kayu tadi, dan juga tidak menjelaskan seberapa panjang dan besarnya ukurannya. Artinya bukan kayu itu yang menyebabkan air yang pahit di Mara berubah menjadi air yang manis. Tetapi Allah di dalam kuasanya yang tidak terbatas, kayu apapun bahkan ranting sekecil apapun dapat dipakai Allah untuk mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Asal Musa taat perintahnya, yaitu dengan melemparkan kayu tadi ke dalam air yang pahit, maka Allah yang dalam kuasanya akan mengubah menjadi air yang manis. Dengan cara demikian umatnya akan dapat melihat seberapa besar kuasa Allah yang sesungguhnya. Singkat kata, apabila Allah mengizinkan kita, umatnya, untuk mengalami kesukaran, hal tersebut adalah agar kita dapat melihat betapa besar kuasanya yang sesungguhnya. Kuasanya yang tak terbatas, sehingga tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kuasanya sesungguhnya sangat besar, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, untuk menunjukkan kasih setianya. Sekarang yang ketiga,
Tujuan Allah dalam mengizinkan umatnya mengalami kesukaran adalah untuk menunjukkan kasih setianya. Sama seperti dengan kuasanya, yaitu bila keadaan berjalan dengan lancar, maka kita tidak akan menyadari betapa besar kuasanya. Demikian pula dengan kasih setia Tuhan. Masa yang sukar akan menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah yang sesungguhnya. Berarti masa sukar bukan hanya akan menguji iman kita, namun juga akan menguji kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Menguji kasih setia Allah, karena sebagaimana masa yang sulit akan membuat kita dapat melihat iman kita yang sesungguhnya, demikianlah kesukaran akan membuat kita dapat melihat kasih setia Allah yang sesungguhnya. Hal ini nampak dalam peristiwa yang terjadi sesudah Tuhan menolong umatnya di Marah. Dalam ayat 27 dituliskan seperti demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Di sini dicatat bahwa sesudah mengubah air yang pahit menjadi manis di Marah, maka Allah menuntun umatnya ke Elim. Di situ tersedia 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya di Elim Allah menyediakan air yang cukup dan makanan yang berlimpah untuk umatnya. Umat yang ketika menghadapi kesukaran di Marah telah melupakan segala kebaikan Allah yang telah Ia limpahkan bagi mereka. Kebaikan dan kuasanya yang Ia tunjukkan dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Firaun di Laut Teberau. Terhadap umat yang tidak tahu diri ini, Allah di dalam kasih setianya tetap bersedia menolong dan memberkati mereka baik di Marah maupun di Elim. Itulah besarnya kasih setia Allah. Kasih setia yang terlihat di dalam kesukaran yang dialami oleh umatnya. Sebab bila kehidupan ini berjalan dengan lancar, sehingga hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka orang akan berkata adalah wajar bila Tuhan memberkati orang yang tahu bersyukur itu. Tetapi ketika keadaan menjadi sukar dan terbukti bahwa umatnya tidak tahu bersyukur kepada Allah, dan di dalam situasi seperti itu, Allah tetap berbuat baik kepada umatnya. Disitulah kasih setianya menjadi nyata bagi kita. Dengan demikian, kalau Allah melimpahkan kita dengan kasih setianya, hal tersebut bukanlah karena kita baik. Hal itu bukanlah karena kita layak untuk mengalaminya, atau karena kita telah berbuat jasa terhadap dirinya. Bukan. Tetapi karena memang kasih setianya sangat besar terhadap umatnya. Kasih setia atau anugerah Allah yang tidak terbatas bagi diri kita, manusia yang jauh dari sempurna ini. Perlu diingat bahwa bila Allah melimpahkan kebaikan hanya kepada orang yang pantas untuk mengalaminya, maka tak seorang pun di antara kita yang akan mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa. Karena sesungguhnya sebagai manusia yang berdosa, tidaklah seorang pun di antara kita yang pantas untuk diselamatkan. Tetapi Allah telah melimpahkan kebaikannya bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah atau kasih setianya yang besar. Sehingga dengan demikian kita mengalami keselamatan, anugerah atau kasih setia yang telah ditunjukkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih setia atau anugerah yang telah Ia buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari ikatan dosa dan membentangkan masa depan yang baru dan yang indah bagi hidup kita. Oleh sebab itu, bila saudara menghadapi kesukaran, sebaliknya dari bersungut-sungut kepada Tuhan, sama seperti umat Israel di Marah, inilah yang harus saudara lakukan, yaitu berseru-seru kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Itulah yang dicantumkan
di dalam Keluaran 15 ayat 25 tadi. Sebaliknya dari bersikap uring-uringan kepada Tuhan, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu dalam iman kepada kebaikan dan kuasa Tuhan, kita tetap berharap kepadanya. Atau hope again. Pengharapan kita kepada Tuhan dipulihkan. Hope again. Di masa yang sesukar apapun, kita tetap dapat memandang ke depan tanpa merasa berputus asa. Hope again. Karena kita yakin di balik setiap kesukaran ada maksud Allah yang baik bagi kita umatnya. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara. Bukalah hati saudara kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus yang kasih-Nya, yang kuasa, hikmat dan kesetiaannya yang tidak terbatas. Dan yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau hari ini hatimu dipenuhi dengan rasa kekecewaan kepada Tuhan, sekarang lihatlah kepadanya, pandanglah kepadanya dengan iman dan ucapan syukur. Percayalah bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, selama diri kita berada dalam penyertaan dan tuntunannya, semuanya akan menjadi baik. Air yang pahit akan diubahnya menjadi manis. Bahkan bukan itu saja, Ia menyediakan berkat yang melimpah dengan memberkati kita di Mara ke Elim. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami menghampiri Engkau dengan hati yang terbuka kepada kasih dan rencana-Mu yang indah. Kami menyadari bahwa masa-masa sulit yang kami hadapi telah membuat hati kami tidak bersyukur. Sebaliknya, kami melakukan hal-hal yang membuat hati-Mu sedih. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar kami mau berubah. Kami yang mengalami berbagai situasi yang mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau memiliki hati yang penuh pengucapan syukur kepadamu dalam situasi apapun. Karena itu, jamahlah setiap kami. Berbaharuilah hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang telah dicurahkan dalam Yesus Kristus tetap tinggal menyertai saudara. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya Tuhan memancarkan cahaya wajah-Nya, menyinari engkau di segala jalan hidupmu. Terimalah berkat ini dengan hati yang terbuka kepadanya. Sambutlah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.